Selamat pagi, salam sahabat dan saudara Smart Peoples terkasih dalam Kristus. Bagaimana kabar hari ini? Mari harap kita semua dalam perlindungan Tuhan dan pengharapan Tuhan yang luar biasa pagi hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bersaksi dalam Smart Peoples pagi hari ini. Sebelumnya mari kita menyanyikan lagu Tak Terbatas Kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang Kau lihatlah mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, menjadi nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, ketika ku berdoa, ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur Tuhan pagi hari ini kami boleh bersatu hati untuk boleh mendengarkan kesaksian-Mu Tuhan, mujizat-Mu yang setiap kami lalui Tuhan, pengharapan-Mu pada setiap kami dalam kehidupan kami sungguh nyata Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati setiap kami pagi hari ini dan semua yang boleh mendengarkan Tuhan, dimanapun berada Tuhan, Kau berikan kasih-Mu, berkat-Mu dan mujizat-Mu dalam setiap kami. Berikan Tuhan acara ini berjalan dengan baik Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga acara ini Tuhan berkenan di hadapan Engkau dan menggunakan nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, seperti pujian pagi hari ini, mujizat Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan saya dan keluarga saya. Terima kasih untuk semua yang pagi hari ini menyiapkan dan juga semua saudara-saudara terkasih yang boleh mendengarkan. Biarlah pagi ini saya memberikan kesaksian dalam kehidupan saya selama waktu saya hamil pertama gitu ya. Saya nikah itu tahun 2028, lalu punya anak 2018. 2008. Lalu saya punya anak itu tahun 2010 ya. Saat itu saya itu udah merasakan keluar darah gitu ya. Lalu
ngajak suami untuk ayo ini kok udah rasanya perutnya aku udah enak gitu, kita ke rumah sakit kok udah keluar darah gitu ya. Lalu diajak ke rumah sakit di Semarang, itu ada rumah sakit Nanti Wilasa, Nanti Wilasa Dokter Cipta ya, itu saya juga bekerja di situ. Lalu kami ke rumah sakit, saya pengennya itu normal gitu ya, lahiran pengen normal karena sebenarnya saya kalau operasi takut sakit, katanya kalau operasi operasi itu lebih sakit kalau ketimbang normal begitu. Saya pengennya normal gitu. Lalu berjalan selama sehari belum keluar, sudah dipacu 2 hari lagi belum keluar lagi anak ini, udah dipacu lagi sama infus juga belum keluar, masih pembukaan 1 terus gitu ya. Keinginan saya kan supaya normal gitu, tetapi sebenarnya Tuhan itu tahu ya, saya tuh nggak tahan sakit sebetulnya, tetapi karena Tuhan sebetulnya tahu saya pribadi saya kalau nggak tahan sakit gitu ya. Lalu sudah 3 hari dokter memberi saran, Mbak Novi ini di besar saja gitu. Saya nanti kalau operasi sakit enggak ya, saya pengennya normal gitu. Lalu nanti daripada adiknya kasihan ini sudah 3 hari dipacu enggak keluar nanti bisa adiknya kasihan stres gitu di dalam gitu. Lalu saya merenung ya Tuhan, berserah pada Tuhan saya untuk ya udah operasi dokter enggak apa-apa gitu ya. Lalu kami di kamar operasi, keluarlah anak kami yang pertama, namanya Mahershala Al-Hasbas. Puji Tuhan, operasi berjalan dengan lancar dan juga anaknya sehat, gendut, sesuai dengan impian kami. Anak pertama mentahnya seorang anak laki-laki ya. Kalau orang Batak itu senangnya anak laki-laki ya, jadi ada penerus marga gitu ya, gitu ya. Puji Tuhan sampai saat ini anak kami sehat, udah usia 16 tahun, udah SMA. Tuhan berikan kesehatan, walaupun mungkin ada ya juga kadang sakit gitu ya, tetapi sampai saat ini puji Tuhan, Tuhan berikan perlindungan, anak kami tumbuh dengan sehat. Di sini saya mau mengingatkan kepada kita, terkadang keinginan kita itu dengan keinginan Tuhan itu tidak sama gitu. Saya tadi pengennya normal, tapi Tuhan itu tuh sebetulnya tahu saya itu tidak tahan sakit gitu ya. Makanya saya 3 hari tidak lahir itu tidak ngerasain apa-apa kan. Teman-teman bilang gini loh, kalau dipacu itu 1/4 menit aja udah tidak kuat, guling-guling gini-gini. Saya tuh 3 hari dipacu dari bawah, infus, jalan-jalan supaya kapan rasanya ini sakit, kok tidak sakit-sakit biar lahir. Tidak ada rasa apa-apa gitu ya. Ya itu karena sebetulnya Tuhan tuh tahu saya tuh orangnya tidak tahan sakit, jadi Tuhan tidak memberi saya kesempatan mengizinkan saya tuh merasakan sakit yang luar biasa gitu ya. Itu semua karena anugerah Tuhan, sehingga waktu operasi pun saya habis operasi pun ya sakit, rasanya hanya nyeri gitu aja ya. Jadi tidak merasa yang sangat membuat saya mungkin sakit banget gitu ya, yang mungkin dalam saya nggak kuat gitu ya. Itu semua karena anugerah Tuhan dan berkat Tuhan yang luar biasa waktu pertama saya melahirkan anak saya, dan itu juga penantian kami sekeluarga mendapatkan anugerah anak pertama kami, Mahershala Al-Hasbas. Itu semua juga karena berkat Tuhan
untuk kami boleh mendidik anak kami sehingga punya keturunan. Terima kasih, biarlah berkat ini mungkin saudara terkasih saat ini yang merindukan seorang anak momongan yang saat ini mungkin belum punya anak atau berapa tahun gitu ya, mungkin sudah bergumul. Percayalah, waktu Tuhan yang terbaik, waktu Tuhan yang memberikan Bapak Ibu Saudara. Jangan menyerah berharap kepada Tuhan. Kami percaya waktu Tuhan dan saatnya Tuhan pasti yang terbaik, dan mujizat Tuhan pasti ada dalam kehidupan Bapak Saudara. Saya mau membacakan ayat firman Tuhan pagi hari ini dalam Kolose 3 ayatnya yang ke-12. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Di sini kita adalah semua orang-orang pilihan Allah dan orang yang dikuduskan Allah. Jadi kita jangan pernah menyerah. Jika kita mempunyai pergumulan hidup kita tetap bersabar, penuh kerendahan hati kepada Tuhan. Kita tetap punya hati yang lembut. Jangan keraskan hati kita untuk kita tetap berharap kepada Tuhan, karena Tuhan mempunyai mujizat pada setiap kita tepat pada waktunya. Terima kasih. Saat ini kami sudah menikah 18 tahun. Ada teman ini, PP saya itu kan ada gambarnya itu ya, anniversary kami 18 tahun. Dia nanya, udah 18 tahun ya Bu, gitu. Iya, gimana Bu rasanya Bu 18 tahun Bu, gitu. Ya kayak pengantin baru terus saya gitu. Oh gitu ya Bu. Bagaimana Bu, kok bisa kayak pengantin baru? Saya mencoba, saya menjaga hati supaya saya itu membuat bagaimana cinta saya dengan suami itu tetap sama. Mungkin suami tidak tahu mungkin ya, tapi saya dalam hati saya berusaha menjaga, dan selalu saya berdoa, Tuhan jagai saya itu, cinta saya itu sama dari awal sampai akhir hayat. Jagai saya Tuhan, proteksi saya, walaupun mungkin kadang dalam perjalanan hidup saya itu, pernikahan kami ada tetap masalah, tetap ada. Tapi ingat, kita sudah dikuduskan dan dipilih Allah untuk saling mengasihi, murah hati, kelemah lembutan, dan kesabaran dalam hidup kita. Jadi tetap andalkan apa yang menjadi pergumulan kita serahkan kepada Tuhan. Jangan keraskan hati kita, supaya kita selalu pernikahan kita itu tetap seperti cinta kita mula-mula. Bagaimana kita mengingat janji pernikahan kita pertama kali, walaupun harus dilalui, tapi ingat satu hal, kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita akan tak mampu. Hanya Kristus yang boleh menyatukan kita, Kristus yang memberikan hikmat kepada kita. Puji Tuhan, terima kasih. Biarlah setiap kita di sini bisa saling menguatkan, sehingga menjadi berkat bagi setiap kita yang mendengarkan pagi hari ini.
Biarlah kita satu hal pesan untuk setiap pendengar di pagi hari ini, kita belas kasihan. Kalau kita punya belas kasihan, kita pasti punya pengampunan, berilah kemurahan, berilah kerendahan hati, berilah kelemah lembutan dan kesabaran dalam setiap keluarga kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Ini kesaksian dari kami, biarlah menjadi berkat bagi saudara-saudara semua. Haleluya, amin. Kita pujikan waktu Tuhan yang terbaik. Kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan, kami boleh mendengarkan kesaksian hamba-Mu, biarlah kesaksian hamba-Mu boleh menguatkan saudara-saudara kami yang saat ini mempunyai pergumulan untuk seorang putra maupun putri Tuhan. Mereka punya pergumulan dalam keluarga Tuhan, yang saat ini mungkin kasihnya pudar Tuhan, Engkau boleh kuatkan Tuhan. Biarlah Engkau hadir dalam setiap keluarga-keluarga kami yang boleh mendengarkan siaran ini Tuhan. Engkau kuatkan kami, untuk kami tetap teguh dalam janji iman kami kepada Kristus, kalau pengharapan kami kepada Engkau tetap dulu dan sekarang tetap sama. Engkau memberikan kasih dan berkat mujizat-Mu dalam setiap keluarga-keluarga kami, sehingga apapun permasalahan setiap keluarga kami Tuhan, Engkau boleh berikan solusi yang terbaik Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu yang beracara dalam setiap pergumulan keluarga-keluarga Kristen yang ada Tuhan, Engkau berikan jalan keluar Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa memberkati dan menyertai kami Tuhan di dalam setiap apapun pergumulan kami. Kami hanya bisa bersandar dan berharap kepada Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau sertai setiap kami, biarlah mujizat-Mu tetap sama dahulu dan sekarang. Engkau yang memampukan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau juga berkati channel ini Tuhan, semua people Tuhan, dan semua tim yang ada. Biarlah Engkau berkati, Engkau sertai Tuhan, sehingga channel ini menjadi berkat bagi semua yang boleh mendengarkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.